Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang Asbabun Nuzul. Kali ini kita akan membahas Asbabun Nuzul dari surat Ali Imran, mulai dari ayat ke-1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal furqa wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqana innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Artinya Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui artinya. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Sebab turunnya ayat ini adalah turunnya beberapa ayat dari surat Ali Imran ini, sekitar mulai ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-80 bahkan lebih, merupakan penjelasan yang diberikan kepada Rasulullah SAW atas kedatangan orang-orang Nasrani yang mempersoalkan tentang Nabi Isa. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa lebih mulia daripada Muhammad SAW, sehingga mereka tetap beriman kepadanya dengan mengkufuri Muhammad SAW. Sehubungan dengan peristiwa seperti itulah ayat-ayat pada permulaan surat Ali Imran ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Irabi. Selanjutnya ayat ke-12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u in fi dzalika la'ibratan liulil absar. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu kaum muslimin mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir Quraisy di pertempuran Badar dan pulang kembali ke Madinah. Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Kainuqa. Beliau bersabda,
Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kamu sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dan malapetaka sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi menjawab, wahai Muhammad, janganlah kamu terbujuk oleh perasaanmu sendiri atas kemenangan yang kamu peroleh terhadap orang-orang kafir Quraisy yang tolol dan tidak mengetahui strategi perang. Demi Allah, sekiranya kamu memerangi kami, tentu kamu akan mengerti dan mengetahui bahwa kami adalah jantan. Kami berani dengan siapa saja dan mengetahui strategi tempur. Sehubungan dengan kelancangan orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-12 dan 13 surat Ali Imran yang dengan jelas menerangkan tentang kemampuan kaum muslimin untuk mengalahkan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunnah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada suatu ketika seorang Yahudi yang bernama Panjas ketika terjadi perang Badar berkata, wahai Muhammad, janganlah kamu terbujuk oleh kemenanganmu terhadap orang-orang kafir Quraisy yang tolol yang tidak mengenal strategi perang. Sehubungan dengan kata-kata itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-12 dan 13 sebagai keterangan bahwa kaum muslimin sanggup dan mampu mengalahkan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahwa kaum muslimin apabila mampu mengalahkan orang-orang Yahudi yang takabur itu. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Ikrimah. Selanjutnya ayat ke-18 sampai dengan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imma bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innal ladzina indallahil islamu wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Fa in hazzuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wa allu mayyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagu wallahu basirum bil ibad. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sebab turunnya 3 ayat ini adalah pada suatu waktu ada seorang pemuda Yahudi mencarikan air wudhu dan membawakan alas kaki Rasulullah SAW.
Pada waktu lain dia jatuh sakit dan Rasulullah SAW menjenguknya. Jika Rasulullah SAW datang, dia ditunggui oleh orang tuanya sambil duduk di sebelah kepala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, katakanlah tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah." Pemuda itu memandang kepada orang tuanya, sementara orang tuanya terdiam. Rasulullah SAW mengulangi sabdanya dan pemuda itu pun kembali memandangi kepada orang tuanya. Sesaat kemudian orang tua itu berkata, "Taatlah kepada Abi Qasim," atau Rasulullah SAW. Pemuda itu pun membaca, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW kemudian keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda dan diriku dari amuk api neraka." Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-18 sampai dengan 20 ini yang pada pokoknya menegaskan tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dari Mu'ammal dari Hammad dari Sabit dari Anas. Selanjutnya ayat 21 dan 22 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyuna bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada suatu ketika Abi Ubaidah bin Jarrah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara umat manusia yang paling berat mendapat siksa nanti pada hari kiamat?" Jawab Rasulullah SAW, "Seseorang yang membunuh Nabi atau orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar." Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-21 dan 22 sebagai ketegasan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW adalah benar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abi Ubaidah, pada suatu hari orang-orang Bani Israel pernah membunuh 43 orang nabi di tengah siang bolong. Dan pada sore harinya mereka membunuh 170 orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang dibunuh itu adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hari." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abi Zubair Hasan bin Ali bin Muslim An-Naisaburi dari Umar bin Hafsin dari Muhammad bin Hamzah dari Abu Hasan dari Makhul dari Abi Qabisah bin Zik bin Khuzai dari Abi Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya ayat ke-23 sampai dengan 25 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudah
wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian, yaitu Alkitab Taurat, mereka disuruh kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka selain beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka adakan. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya. Sebab turunnya 3 ayat ini adalah pada suatu saat Rasulullah SAW mendatangi tempat pendidikan kitab Taurat yang dikelola oleh orang-orang Yahudi untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Nu'aim bin Amr dan Haris bin Zaid yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, kamu ini memeluk agama apa?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku mengikuti agama Nabi Ibrahim." Mereka berkata, "Nabi Ibrahim memeluk agama Yahudi." Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, "Kalau begitu marilah kita kembali kepada kitab Taurat yang dapat mempersatukan kita." 2 orang Yahudi itu menolak ajakan Rasulullah SAW tersebut, yaitu untuk kembali kepada kitab Taurat. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-23 dan 24 surat Ali Imran untuk memberikan keterangan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan mau kembali kepada kitab Taurat sebab mereka telah tertipu dan terbujuk oleh pembesar-pembesar mereka selama ini. Oleh karena orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan pada zaman dahulu mereka berani membunuh para nabi dan ulama, maka untuk menegaskan keadaan mereka nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-25. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ayat selanjutnya ayat ke-26 dan 27 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tujillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal maiti wa tuhrijul maita minal hayy wa tarjuku man tasya'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
Mengenai ayat yang ke-27 disebutkan di sini bahwa engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Ini bisa kita lihat fenomenanya dari ayam dan telur ya. Ayam bisa keluar dari sesuatu yang hidup, bisa keluar dari sesuatu yang mati. Yang mati itu ada telur, telur itu berisi ayam yang hidup. Jadi benar sekali ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Raja Romawi dan Persia menjadi pengikut agama Islam. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-26 dan 27 yang pada dasarnya memberikan tuntunan cara berdoa, yaitu tentang cara memohon agar para pemimpin orang-orang kafir dapat memeluk agama Islam. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Qatadah. Selanjutnya ayat ke-28 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahizil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi bi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatahu wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Sebab turunnya ayat ini adalah Hajjaj bin Amrin yang menjadi wakil tokoh-tokoh Yahudi, yaitu Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Hakik, dan Qais bin Zaid, telah memikat segolongan orang-orang Ansar agar berpaling dari agamanya. Kemudian Rifa'ah bin Munzir, Abdullah bin Zubair, dan Sa'ad bin Hasamah berkata untuk memberi peringatan kepada orang-orang Ansar tersebut. Wahai saudara-saudaraku kaum Ansar, hati-hatilah terhadap bujuk rayu orang-orang Yahudi, dan janganlah kamu berpaling dari ajaran agamamu. Mereka menolak peringatan itu, sehingga sebagai peringatan terhadap mereka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-28 surat Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan agar orang-orang mukmin jangan sampai mengambil pelindung orang-orang kafir. Agar orang-orang mukmin jangan mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-31 dan 32 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sebab turunnya dua ayat ini adalah di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang berkata,
Wahai Muhammad, demi Allah sesungguhnya kami benar-benar mencintai Tuhan kami. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-31 dan 32 sebagai tuntunan bagi orang yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencintai utusannya dan berpaling dari kekafiran. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Hasan. Selanjutnya ayat ke-58 sampai dengan 63 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa ainakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Artinya, demikianlah kisah Isa, kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari menerima kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW kedatangan Pada suatu waktu Rasulullah SAW kedatangan dua orang pastor atau rahib dari negeri Najran. Kedua pastor itu mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, siapakah ayah Nabi Isa itu? Rasulullah SAW terdiam, tidak segera menjawab pertanyaan itu karena belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-58 sampai dengan 60 yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hasan. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa pada suatu waktu segolongan orang-orang Nasrani Najran datang menghadap Rasulullah SAW yang langsung dipimpin oleh kepala dan wakilnya. Pada kesempatan itu mereka mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW.
mengapakah kamu menyebut-nyebut sahabat kami? Rasulullah SAW menjawab, siapakah sahabatmu itu? Mereka mengatakan, yaitu Isa yang kamu menganggapnya sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW langsung bersabda, memang demikian, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Mereka mengajukan pertanyaan lagi, apakah kamu mengetahui seseorang yang seperti Isa ataukah kamu diberitahu tentang dia? Kemudian mereka keluar dari ruangan dan tiada lama kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu ayat ke-59 dan 60 yang menegaskan bahwa kejadian Nabi Isa adalah sama dengan kejadian Nabi Adam, yang hal itu sudah tidak ada keraguan-keraguan lagi. Selanjutnya Rasulullah SAW memanggil mereka dan membacakan ayat-ayat tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan yang mereka kemukakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aufi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pula bahwa sebelum turunnya ayat ke-31 dari surat An-Naml yang berbunyi, ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada orang-orang Nasrani Najran yang dalam surat itu beliau tulis dengan nama Tuhan Ibrahim dan Ishak serta Yakub dari Muhammad Nabi Allah. Aku mengajakmu beribadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada hamba. Sampai akhir hadis. Selanjutnya orang-orang Nasrani mengirim utusan mereka yang bernama Syarahbil bin Wada'ah Al-Hamdani dan Abdullah bin Syarahbil Al-Asbahi serta Jabar Al-Haris untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika itu terjadi dialog dan dalam dialog itu masih ada suatu masalah yang belum terselesaikan, yaitu tentang pertanyaan yang mereka kemukakan. Bagaimanakah pendapatmu tentang Isa, wahai Muhammad? Jawab Rasulullah SAW, belum ada keterangan pasti dari Tuanku sampai saat ini. Tetapi cobalah kamu bermalam di sini sampai esok pagi. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban atas pertanyaanmu itu. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-59 sampai dengan 62 surat Ali Imran yang memberikan keterangan secara tegas siapakah sebenarnya Isa itu. Dengan demikian antara Rasulullah dan orang-orang Nasrani itu tidak ada permasalahan lagi. Semua pertanyaan yang dikemukakan oleh mereka dapat terjawab dengan baik oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Dalail dari Salamah bin Abdi Yashyu dari ayahnya dari datuknya. Demikianlah beberapa ayat dari surat Al-Imran yang bisa kita bahas kali ini dan akan kita lanjutkan pada kesempatan lain insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.